Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas Audit SDM bersama saya Hanifa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aspek yang sangat krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi. Nah, tema kita hari ini adalah ruang lingkup audit manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Sebelum kita terjun ke detail teknisnya, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana sebuah perusahaan besar, bahkan berskala global, bisa tetap relevan dan berdaya saing meskipun sudah beroperasi selama puluhan tahun? Jawabannya bukan hanya terletak pada produk atau layanan mereka, tapi juga pada manajemen sumber daya manusia yang efektif. Bagaimana sumber daya manusia tersebut dikelola, diaudit, kemudian terus dikembangkan seiring dengan perubahan zaman. Audit SDM itu bukan sekedar sebuah proses administratif, tapi lebih daripada itu. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, strategi, dan praktik yang kita jalankan di bidang SDM sudah selaras dengan arah dan tujuan dari sebuah perusahaan. Nah, bahkan jika produk kita luar biasa, jika SDM kita tidak dikelola dengan baik, semua strategi bisnis akan sulit untuk berhasil. Akan melihat bagaimana audit SDM ini dilakukan. Nah, ada beberapa cakupan utama dari audit SDM. Nah, kita bahas satu persatu ya. Audit pertama yang akan kita bahas ini adalah audit kompabilitas. Nah, di sini kita harus memastikan nih bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh SDM, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kerja, hingga kompensasi sudah berjalan dengan strategi dan tujuan dari perusahaan. Misalnya, apakah perusahaan sedang dalam fase ekspansi, stabil, atau mengalami restrukturisasi. Audit ini membantu kita untuk mengetahui apakah strategi SDM sudah mendukung kondisi perusahaan saat ini. Kemudian selanjutnya adalah audit perencanaan dan pengadaan SDM. Ini lebih pada memastikan bahwa perusahaan sudah mempersiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Misalnya, apakah analisis jabatan yang dilakukan sudah benar dan apakah proses rekrutmen sudah menghasilkan kandidat terbaik. Kita perlu mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perencanaan SDM seperti perubahan teknologi dan tren tenaga kerja global. Kemudian audit pengembangan dan pemeliharaan SDM. Nah, di bagian ini kita fokus pada pengembangan kompetensi melalui program pelatihan. Nah, pertanyaannya, apakah pelatihan yang diberikan hanya menjadi formalitas belaka atau benar-benar meningkatkan kompetensi karyawan dan dibutuhkan? Nah, apakah jalur karir yang ada sudah adil dan mendukung kinerja bagi para karyawan? Dan tentu saja kita juga harus mengaudit penilaian kinerja. Nah, di sini yang kita lihat adalah apakah evaluasi yang dilakukan itu sudah objektif dan berbasis pada indikator kinerja yang jelas, apakah sistem kompetensi yang diterapkan sudah adil, baik secara internal di dalam perusahaan maupun dibandingkan dengan pasar. Selain itu, kita juga perlu memeriksa kompetensi karyawan yang tidak mencakup hard skill, tapi juga soft skill. Nah, audit kompetensi di sini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan kita memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan, namun juga keahlian dan kepemimpinan, kreativitas, serta ketahanan dalam menghadapi tekanan. Dan jangan lupa teman-teman, untuk melakukan audit budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan itu merupakan elemen tak kasat mata yang sangat penting. Nah, audit budaya perusahaan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah budaya yang ada sudah sesuai atau mendukung inovasi, pelayanan prima, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena pada akhirnya SDM yang berkualitas tidak hanya akan berfungsi baik secara teknis, tetapi juga beradaptasi dan berkolaborasi dalam lingkungan yang sehat. Sekarang kenapa sih audit itu begitu penting? Nah, bayangkan jika kita melakukan audit secara rutin, bagaimana kita bisa tahu apakah SDM kita siap menghadapi tantangan masa depan? Audit SDM bukan hanya tentang menilai kesalahan, tapi
tapi tentang menciptakan organisasi yang terus belajar, organisasi yang adaptif, dan tentunya organisasi yang siap untuk berkembang dalam segala situasi. Dan yang terbaru, dengan perkembangan digitalisasi dan revolusi industri 4.0, kita juga harus memeriksa bagaimana teknologi mempengaruhi sumber daya manusia. Misalnya, integrasi AI dalam rekrutmen atau penggunaan software HR yang semakin populer. Nah, ini sangat mempengaruhi cara kita mengelola dan mengembangkan talenta. Baik teman-teman, itu adalah pengantar kita untuk sesi kali ini. Selanjutnya saya harap kalian dapat mempelajari lebih dalam tentang model-model audit yang telah kita bahas melalui modul, jurnal, kemudian buku. Nah, terus semangat terus dan jangan takut belajar hal baru, dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.